Apa kabar semuanya? Semoga hari ini adalah hari yang sangat yang sangat luar biasa sehingga orang lain bisa apa yang saya berikan bisa bermanfaat untuk orang banyak ya pagi hari ini dan bisa menginspirasi rekan-rekan semua. Izinkan saya share screen ya. Oh iya, saya Dr. Evi, saya dari Kota Bandung. Pagi ini kita berbagi tentang meraih kemenangan. Apa sih? Bagi umat Muslim, hari ini adalah hari-hari terakhir ya, menjelang kita memasuki bulan Syawal, itu untuk Idul Fitri, di mana itu kita merayakan hari kemenangan, karena setelah bulan Ramadan itu akan lahirlah sosok pribadi yang menang dan sukses. Nah, sosok pribadi yang seperti apa sih yang menang dan akan sukses itu seperti itu ya. Dan kemenangan apa sih yang kita dapetin setelah 1 bulan tak terasa ya. Kita sebagai umat muslim berpuasa dari pagi sampai menjelang maghrib. Nah, itu sangat-sangat luar biasa dan tadi juga kita baru bercerita ternyata nggak kerasa ya kita sudah mau habis bulan Ramadan. Nah, semoga kita akan bertemu lagi dengan bulan Ramadan di tahun berikutnya. Amin ya. Nah, rekan-rekan, seperti apa sih kemenangan yang bisa kita dapatkan nanti? Nah, pertama, kita akan mendapatkan kemenangan secara spiritual. Nah, maksudnya apa nih kemenangan secara spiritual nih? Ini adalah kemenangan jiwa, di mana jiwa yang menang itu selalu yang bersih, suci, dan dari berbagai noda dan penyakit seperti sombong, iri, dengki, yang diharapkan selama bulan puasa ini terkikis habis. Nah, ini pun bisa kita terapkan di kehidupan kita dan juga pada saat kita menjalankan bisnis high desert. Betul nggak? Nggak boleh kita sombong, nggak boleh kita iri, nggak boleh kita dengki. Kenapa? Pada saat kita mencapai sesuatu target kita, misalkan nih bulan ini saya mau mencapai diamond, nah itu kita nggak boleh sombong. Saya bisa mencapai diamond karena kekuatan saya sendiri. Oh tidak, nggak bisa seperti itu. Itu bukan kekuatan kita sendiri, tapi itu adalah ada kebesertaan daripada Yang Maha Kuasa. Kita tidak akan mencapai apapun tanpa adanya campur tangan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, ini pada saat 1 bulan ini diharapkan terkikis habis, sehingga pada bulan-bulan berikutnya setelah Ramadan, kita mempunyai kemenangan jiwa spiritual yang betul-betul ada. Seperti itu ya. Nah, terus kemudian apa lagi nih yang bisa didapetin setelah kita bulan puasa? Karena pada bulan Ramadan ini yang dibina adalah jujur. Jujur itu apa sih? Ini karakter jujur dalam berbagai hal, dalam keseharian, dalam melakukan bisnis high desert, ini diperlukan. Dan kejujuran pada orang yang berpuasa, itu hanya kita dan Yang Maha Kuasa, dan Allah yang tahu apakah kita betul puasanya, apakah puasa itu diterima, itu Allah yang tahu. Kenapa? Karena kalau sholat orang lihat, kalau ngaji orang lihat, kalau puasa kita nggak tahu. Tapi Allah lah yang tahu. Nah, kejujuran ini sangatlah diperlukan untuk kita mencapai suatu kemenangan. Kalau kita belum menang, terkadang kan ada yang curang ya, untuk bisa menang dan bisa mendapatkan kecurangan. Betul nggak? Ada nggak yang menang itu dilakukan dengan kecurangan? Dia menang ujungnya. Dia mendapatkan sesuatu, dia sesuai targetnya, tapi dia tidak jujur, tapi dia culas. Ada. Nah, itu tidak boleh. Kenapa? Karena kalau kita melakukan seperti itu, kita akan menang secara duniawi, tetapi secara akhiratnya itu nggak ada berkahnya. Kita tidak akan mendapat apapun. Kalau secara lahiriah terlihat oke, iya, dia akan menang, dia mendapatkan targetnya, dia mencapai sesuatu. Tapi itu bukan yang diharapkan kita sebagai seorang pemimpin. Karena rekan-rekan di sini sudah punya jaringan, rekan-rekan di sini akan memimpin jaringannya. Nah, kalau kita sebagai seorang pemimpin, kita harus mempunyai karakter ini. Karena kalau kita tidak mempunyai karakter ini, kita tidak akan menjadi seorang pemimpin yang bisa disayangi, bisa dicintai oleh orang lain, oleh rekan-rekan kerjanya. Nah, jadi yang namanya jujur ini harus kita terapkan dalam segala hal. Dalam menjalankan bisnis high desert itu harus jujur. Kenapa? Ya tadi kalau kita tidak jujur dalam menjalankannya, tidak sesuai. Terkadang ada orang yang business is business, agama adalah agama. Oh, nggak bisa ya.
agama dan bisnis dan kehidupan sehari-hari itu adalah satu kesatuan. Sehingga kita akan mendapatkan keberkahan bukan cuma hanya di dunia, tapi di akhirat. Nah, ini yang kemenangan pertama ini yang akan kita dapatkan. Nah, sehingga kita harus perlu punya yang namanya karakter jujur. Dan selama bulan Ramadan ini sudah ditempa. Kenapa? Karena diri kita sendiri yang tahu apakah kita makan dan minum pada saat dari mulai sahur, setelah sahur sampai dengan maghrib. Nah, kejujuran kita yang akan dilihat, kejujuran kita yang akan diuji. Jujur nggak nih kita? Dalam menjalankan bisnis high desert, jujur nggak sih kita? Nah, seperti itu ya. Karena apa? Banyak hal-hal dalam bisnis high desert untuk mencapai kemenangan tidak jujur, banyak. Misalkan, kita belanja, ada rekan kerja kita belanja nih, wah kayaknya nih banyak nih bisa kita menjadi seorang diamond, udahlah nggak usah dimasukin ke dia, masuk ke kita semua satu manajer nih. Bolehkah itu? Nggak boleh. Mungkin secara lahiriah kita bisa menjadi seorang diamond, tapi ini akan terlihat daripada hasilnya nanti. Apakah itu akan langgeng, dia akan diamond terus? Apakah dia akan naik peringkatnya? Apakah bonusnya akan makin besar? Kenapa? Karena apa yang dia lakukan tidak membuat keberkahan dan dia akan menzolimi orang itu. Nah, sehingga apa yang kita lakukan dalam bisnis, dalam kehidupan sehari-hari, agama, mau agama apapun, itu harus disertai, harus diikutkan, karena semua agama mengajarkan yang baik. Sehingga apa yang kita lakukan, itu harus sesuai dengan tuntunannya agama kita. Karena di dalam agama Islam pun dibilang bahwa yang namanya Ramadan ini untuk membuat kita sebagai seorang yang takwa. Orang yang takwa itu apa sih? Orang yang mematuhi apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah mau, bukan apa yang kita mau, tapi apa yang Tuhan kita mau, apa yang ada di kitab suci kita, apa yang harus kita lakukan. Nah, ini adalah kemenangan spiritual. Jadi dalam menjalankan bisnis high desert, dalam kehidupan sehari-hari, niatkan kita itu membantu orang, niatkan kita itu melakukan sesuatu karena Allah. Kalau kita membantu rekan kerja kita, mendampingi rekan kerja kita, mengajari rekan kerja kita, merole play, membuat janji. Nah, itu niatkan karena Allah, niatkan kita ibadah. Kenapa? Karena dengan kita melakukan niatnya ibadah, niatnya karena Allah, pasti kita melakukan dengan senang hati. Tidak ada paksaan, tidak ada merasa terbebani. Tetapi kalau kita melakukan tidak karena Allah, tidak ada keikhlasannya, maka kita akan merasa terbebani. Aduh, saya harus nge-role-play ini nih, susah nantinya. Tapi kalau kita merasa bahwa itu adalah kewajiban kita, itu adalah memang harus kita lakukan, kita akan dengan senang hati untuk melakukan itu, untuk melakukan hal-hal teknis bagi rekan kerja kita. Karena rekan kerja kita itu ibaratnya adalah anak, ibaratnya adalah bayi yang baru keluar, belum ada noda apa-apa, masih bersih. Nah, tinggal kita sebagai mentornya yang membuat apakah dia akan lurus, apakah dia belok, apakah seperti apa. Karena yang dia lihat adalah mentornya. Sehingga kita sebagai mentor, kita sebagai seorang pemimpin, di mana di Breakthrough Generation ini kan mencetak pemimpin yang mempunyai banyak pemimpin. Tapi pemimpin yang seperti apa nih? Bukan hanya sebagai pemimpin yang diikuti karena peringkatnya saja, tapi memang dia loyal. Memang kita mau mengikutinya dengan senang hati. Dengan sukarela kita mengikuti pemimpin itu. Nah, ini adalah karakter pertama yang harus kita miliki adalah jujur, ya. Di mana di bulan ini kita sudah ditempa. Nah, ya, seperti itu. Nah, kemudian apa lagi nih? Kemenangan apa lagi nih yang bisa kita dapetin nih selama bulan Ramadan nih? Yang kedua adalah kemenangan emosional. Nah, apa sih? Emosi itu kan bersifat perilaku ya, dalam kondisi apapun ya, orang tuh bisa mempunyai emosi. Misalnya dia bisa marah, bisa takut, bisa cinta, benci, cemas, dan lain-lain, itu adalah kaitannya dengan emosi. Nah, emosi yang menang, yang terkendali adalah sabar. Sabar ini bukan suatu kelemahan, tapi sabar ini suatu kekuatan. Sabar ini bukan artian kita tungguin, kita menunggu dengan sabar, bukan seperti itu. Tetapi sabar itu kalau misalnya
seperti kita di bulan Ramadan, sabar menanti dari mulai sahur sampai dengan maghrib, kita mau menjalani prosesnya sampai akhirnya maghrib bisa berbuka. Kita sabar menunggu waktunya kan, menunggu karena memang harus prosesnya harus seperti itu. Nah, kemudian sabar kalau misalnya di dalam menjalankan bisnis high desert apa? Karena menjalankan bisnis high desert kita bukan dengan benda mati, tapi dengan manusia. Manusia ini mempunyai berbagai macam karakter. Nah, kita sebagai seorang pemimpin yang mempunyai target, yang mempunyai keinginan untuk kita menang, menginginkan kita punya targetnya mencapai, apa yang kita harus lakukan? Kita harus sabar. Sabar dalam apa kalau kita mau mencari kemenangan? Sabar dalam, kalau di bisnis high desert nih, sabar dalam mendampingi rekan kerja. Nah, karena rekan kerja macam-macam ya, ada yang dia reaktif, ada yang dia harus kita dorong, ada yang harus betul-betul kita dampingi, dan tidak semua orang yang ada di jaringan kita itu mau jalannya lebih cepat. Maunya kita sebagai seorang mentor, mentor itu mempunyai rekan kerja yang kalau kita mau seperti ini, dia mau. Nah, kita ajakin, yuk Diamond, ayo Diamond, yuk ini training, ayo training. Tapi kan tidak semua seperti itu. Nah, sehingga kita sebagai seorang mentor, kita seorang mempunyai pemimpin di rekan kerja kita, di jaringan kita harus mempunyai kemenangan di emosional, yaitu sabar. Kenapa? Karena ya tadi, di bulan puasa, kita sudah ditempa untuk sabar. Sabar apa? Sabar untuk menunggu sampai berbuka. Sabar untuk tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pada saat bulan-bulan yang lalu, itu kita bisa melakukannya. Misalnya makan, itu kan membatalkan puasa. Pada sebulan Ramadan, nggak boleh. Nah, itu kan sabar kita nungguin. Sampai betul-betul berbuka. Dan sabar mau mengikuti prosesnya kalau kita mau mendapatkan suatu kemenangan. Karena kalau misalnya nih, target kita adalah sebagai seorang diamond, tetapi ternyata rekan kerja kita ini seorangnya yang reaktif. Berarti kita kan harus sabar. Bagaimana cara kita menangani orang yang reaktif? Bagaimana cara menangani? Aduh, saya kalau disuruh Zoom susah, waktunya nggak ada. Nah, ini pun kita sabar mencarikan solusinya. Yuk, kenapa nggak bisa ikut Zoom-nya? Waktunya di mana yang nggak pasnya? Kapan bisanya ada waktunya? Kita lihat. Nah, kita dampingi. Karena kalau kita melakukan secara emosional, itu kita tidak berpikir dengan otak. Tapi kalau secara emosi, secara reaktif, kita berpikirnya dengan otot. Kalau kita berpikir dengan otak, kita bisa lebih tenang, kita bisa mencarikan solusi. Nah, ini yang ditempa selama 1 bulan Ramadan. Kita sabar, ya. Nah, terus kemudian sabar juga untuk apa? Mengontrol hawa nafsu. Nah, kalau kita sudah ditempa di bulan Ramadan, sabar ini bisa menjadi seseorang pribadi yang kuat dan pandai mengendalikan diri dan emosi. Nah, ini hasilnya gitu loh. Karena karakter sabar ini, orang bukan artian sabar itu, banyak kan orang yang salah artikan sabar itu pokoknya dia nungguin dari sampai jam berapa itu sabar. Bukan begitu ya, gitu loh. Tapi sabar kita sambil mencarikan solusi. Sabar sambil kita melihat apa nih yang harus kita lakukan. Seperti itu. Jadi ini bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari dan pada saat kita menjalankan bisnis high desert. Kita harus sabar. Kenapa? Kalau kita mendapati misalnya rekan kerja yang koleris, tentunya orang kerja koleris itu orangnya pengen cepat dan tidak mau ada hambatan, rintangan. Pokoknya kayak jalan tol, langsung seperti itu ya. Nah, kita kan harus pada saat dia mendapati rintangan, hambatan, orang koleris itu pasti marah, pasti nggak mau, nggak suka. Nah, kita kalau sebagai seorang mentor, kita harus bisa menghadapinya. Bagaimana kita bisa menghadapi seorang koleris yang akhirnya dia juga menjadi seorang yang sabar, seperti itu. Atau kita mempunyai rekan kerja yang sanguin, di mana orang sanguin senangnya suka-suka aja, maunya yang senang-senang. Pada saat diajak untuk mikir, dia masih bingung. Gimana caranya? Gak suka saya dengan yang serius-serius. Nah, ini kita harus bisa mengontrol emosi kita. Karena kalau kita sebagai seorang, misalnya nih, kita sebagai seorang mentor yang kita nih koleris, mempunyai rekan kerja yang sanguin. Tentunya kalau kita melihat ujungnya bahwa saya mau rekan kerja ini bantu untuk diamond.
kita bantu untuk diamond, tapi ternyata dia sanguin, yang tidak mau diajak serius untuk training. Nah, kita sebagai seorang koleris tentunya kalau mengikuti emosi, mengikuti kondisinya dia tidak suka. Tetapi kalau kita seorang mentor yang mau melakukan kesabaran, maka ini akan bisa kita lakukan. Apakah bisa langsung? Tidak, tapi mau mengikuti prosesnya tadi. Berbagai macam rintangan, hambatan, itu harus mau kita lakukan. Harus mau kita ikuti prosesnya. Karena kalau kita tidak bisa hanya untuk enaknya saja kalau kita mencapai kemenangan. Tidak bisa kita hanya mau diamond-nya saja. Tidak bisa kita hanya mau, saya mau kapal pesiar. Nggak bisa tuh kapal pesiarnya saja. Kapal pesiarnya bisa didapetin. Dengan cara yang tidak jujur, bisa. Dengan cara kita mempunyai misalnya, tidak mempunyai kesabaran untuk mendampingi downline-nya, bisa. Pokoknya saya pengen kapal pesiar. Kemudian kita misalnya untuk bisa mencapai diamond-nya, itu gimana? Ya sudahlah, daripada nunggu downline jalan itu nggak mau follow up berarti kan ya. Ya, karena kan nggak sabaran tuh nungguin orang jalan. Nggak usah follow up lah. Udah, pokoknya saya jualan aja lah. Jualan semuanya, masukin ke situ, saya bisa diamond. Bisa diamond? Bisa. Bisa mendapat target kita untuk mencapai diamond. Apakah itu yang disebut kemenangan? Bukan. Itu adalah kemenangan semu. Hanya terlihat secara lahiriah, dia menang. Dia menang kapal pesiar, dia bisa diamond. Tapi, apakah bulan depannya dia akan diamond? Apakah bulan depannya dia masih ada di high desert? Belum tentu. Bukan untuk bukan mencapai diamond-nya, bukan mencapai kapal pesiarnya. Tapi kalau kita mau mencapai suatu kemenangan, kita sudah mempunyai targetnya. Yang kita lihat adalah bagaimana prosesnya, bagaimana yang harus kita lakukan yang sebenarnya. Karena di dalam agama, mau agama apapun dituntun untuk lebih baik, dituntun untuk sesuai dengan apa agama yang kita anut. Tidak ada agama yang membuat harus rusak, harus lebih tidak baik, nggak ada. Semua mengajarkan baik. Nah, justru kita harus terapkan apapun dalam kehidupan keseharian. Nah, kemenangan emosional ini biasanya yang paling susah. Kenapa? Karena ya tadi, kalau emosi itu tidak bisa langsung instan kita dapetin. Ya, kenapa ya? Tadi kalau emosi itu kan kita harus lebih terkendali lagi dari orang yang tadinya tidak sabaran, itu harus menjadi orang sabar. Itu agak susah dan tapi bisa kita lakukan kalau kita mau melakukannya. Tapi kalau kita tidak mau melakukannya, nggak bisa. Berarti pertama adalah apanya? Niatnya kita mau berubah, niatnya kita mau lebih baik lagi, itu yang bisa kita lakukan. Karena kalau kita mau melakukannya, kita mau berniat untuk merubah karakter kita untuk lebih baik, biasanya Allah pun mau mengikutinya. Kenapa? Karena niatnya sudah baik. Dan apa yang sudah kita niatkan, itu bisa lebih baik lagi. Dan biasanya rekan kerja kita pun mau melakukan apa yang kita mau. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi kita harus sabar mendampingi, sabar melakukannya, tapi sambil dilihat nih, ada nggak solusi yang bisa kita lakukan kalau rekan kerja kita ini tidak bisa melakukan di high desert nih, misalnya nggak bisa training tadi ya, kita harus lihat jadwalnya. Berarti kan sebagai seorang mentor, kita harus mempunyai rencana kerja harian. Untuk apa? Ya tadi, karena kita tidak mempunyai rencana kerja harian, sabarnya ini bisa hilang. Kenapa? Karena kita tidak akan melihat jadwal-jadwal yang lain. Pada saat orang mau janjian dengan kita nggak punya jadwal, wah nggak bisa, saya sibuk. Tapi kalau kita lihat, kita punya rencana kerja harian, kita dengan sabar, kita dengan lihat, oh iya, saya bisa di jam segini untuk dampingi. Tapi nggak bisa jam segini ya, bisanya jam segini. Nah, enak kan ya, kalau kita punya rekan kerja, bisanya jam segini, alternatif bisa jam segini. Nah, sehingga rekan kerja kita juga enak. Gitu loh, seperti itu ya. Nah, kemudian apa lagi sih yang bisa kita dapatkan pada saat kita untuk kemenangan ini? Yang ketiga nih, kemenangan apa nih? Kemenangan intelektual. Nah, sesi Ramadan, jadi selama bulan Ramadan ini kita mendapatkan atau kita dilahirkan sebagai sosok yang menang secara intelektual. Apa maksudnya? Yang ditandai dengan apa?
dengan kecerdasan dalam memahami realita yang selalu memberikan keseimbangan pada diri dan pemikiran serta peduli dengan sesama. Ini intinya ya. Karena kalau kita selama bulan Ramadan tidak peduli dengan sesama, hanya memikirkan diri kita sendiri, tidak bisa kita hidup. Kita dilahirkan dibantu orang lain. Kita pada saat kita sekolah belajar dibantu orang lain. Betul? Pada saat kita meninggal nanti, apakah kita akan menguburkan diri sendiri? Tentunya dibantu orang lain. Sehingga kita harus peduli dengan sesama kita. Dan di dalam bisnis High Desert, kita tidak bisa menang sendirian. Kalau kita mau menang, maka kita harus menang dalam satu tim. Karena kita tim, bukan sendirian. Kalau kita mau misalnya, diamond sendiri bisa, tetapi jaringan kita tidak akan besar. Tetapi kalau kita mau mencetak diamond, mau mengajak rekan kerja kita diamond, maka kita pun akan menjadi lebih besar. Jaringan kita menjadi besar. Jadi jangan memikirkan diri kita, tetapi kita pikirin gimana nih rekan kerja kita untuk bisa diamond, gimana nih rekan kerja kita untuk bisa mau ikut sesi Zoom untuk training, gimana rekan kerja kita untuk bisa mengundang, gimana rekan kerja kita untuk bisa presentasi. Nah, ini adalah kemenangan intelektual yang kita bukan memikirkan diri kita sendiri. Kita bukan untuk hidup egois buat diri kita sendiri. Nah, seperti itu. Apa saja sih tanda kecerdasan intelektual? Kita bisa membedakan mana yang seharusnya kita lakukan dan mana yang seharusnya tidak kita lakukan. Kita sebagai seorang mentor, kita sebagai seorang pemimpin di jaringan kita harus sudah bisa, ini kita lakukan atau ini tidak kita lakukan. Nah, ini ya. Jadi kita harus bisa membedakan nih. Misalnya apa nih? Misalnya nih ada rekan kerja yang mau di role play. Mau sudah janjian nih sama kita mau role play, itu kan harus kita lakukan ya. Nah, terus kemudian ada orang tua kita ngajakin juga nih, sekarang mau lebaran ya, minta dianterin nih misalnya ke pasar atau belanja gitu loh. Nah, tapi kalau mentor kita tidak mempunyai rencana kerja harian, itu pasti ada yang bisa aja yang di cancel, adalah yang role play nanti aja. Nah, kalau role play nanti aja itu berefek kemana? Jaringan kita nggak besar. Kalau misalnya kita menolak orang tua kita pasti ngomel-ngomel. Iya. Nah, nanti bilang, ih kamu nih hadir lagi, mama ini nggak diperhatikan. Nah, tetapi kalau kita sebagai seorang mentor punya rencana kerja harian, punya jadwal-jadwalnya, kita akan lebih mudah untuk mengaturnya. Karena biasanya dulu awal saya menjalankan seperti itu orang tua saya. Tapi setelah saya menjalankan dan saya punya RKH, saya bilang sama orang tua saya, kalau mau mamah dibantuin sama saya, mau dianterin kemana, sehari atau 2 hari sebelumnya bilang, nanti saya jadwalin. Nah, jadi kita tahu mana nih yang harus kita lakukan. Terus kemudian misalnya semua nih, kita sebagai seorang perempuan nih, semuanya kan di rumah ya, ngerjain pekerjaan rumah. Nah, ada yang harus tidak kita lakukan. Kenapa? Tidak kita lakukan, biasanya kalau saya selalu bilang berbagi rezeki. Kenapa? Karena semua pekerjaan di rumah tidak harus kita lakukan semua oleh diri kita sendiri. Kita bisa berbagi rezeki dengan orang lain. Sehingga kita bisa mengatur untuk bisnis kita dan kehidupan kita yang lainnya. Nah, ya jadi bisnis kita bisa jalan ini. Misalnya nih, saya nggak bisa nih, waktu saya habis buat nyetrika. Lah kenapa kalau nggak nyetrika tuh cari orang yang misalnya bisa untuk nyetrika aja. Berbagi rezeki dengan orang yang datang untuk bisa nyetrika. Atau laundry yang bisa nyetrika aja. Nah, itu kan bisa kita lakukan. Sehingga kita bisa melakukan bisnisnya. Gitu loh ya. Nah, kemudian apa lagi nih? Selalu mempertimbangkan antara keburukan dan kebaikannya. Jadi, kita harus bisa membedakan ini buruknya apa, ini baiknya apa. Jadi, kita harus tahu apa sih kalau kita melakukan ini nanti efek buruknya kemana, efek baiknya mana. Nah, jadi karena rekan kerja yang ada di jaringan kita ya, itu bukan karena kebetulan, tapi itu karena campur tangan dari Yang Maha Kuasa. Nah, kalau misalnya nih rekan-rekan sudah ada nih yang bergabung di jaringan kita, nah terus kemudian kita melakukan hal yang ada yang dia melakukan hal yang tidak kita inginkan, itu kita harus bisa mempertimbangkannya. Jadi ya, jangan kita melihat bahwa misalnya nih rekan kerja kita tuh kerjaannya tuh top selling. Nah, top selling lagi ya. Ya nggak apa-apa deh. Ya misalnya dia jualan aja deh kerjaannya, pokoknya poin semuanya buat dia.
mau dia buka jaringan, dia nggak mau mempunyai rekan kerja. Ngapain? Itu susah nantinya. Ngapain itu nantinya ribet? Ngapain itu nantinya saya harus ngajarin orang? Mendingan udah jualan aja lah. Saya bisa kok katanya jualan, saya bisa dapat seperti ini. Nah, kalau dengan istilahnya jualan sendiri, itu tidak akan membuat bisnis kita besar, tidak akan membuat kita jadi mempunyai target, tidak akan mempunyai kita meraih kemenangan apapun deh. Seperti itu. Justru kita harus lihat, kalau ada rekan kerja yang seperti itu, yang hanya mau jualan, ini kita harus mau melakukan, mau diajak bicara. Jadi kita lihat, ini efeknya apa sih? Efek sampingnya apa kalau hanya jualan? Efek sampingnya apa kalau kita membuat jaringan? Nah, seperti itu. Jadi dia harus tahu nih apa buruknya kalau dia hanya jualan aja tanpa mau belajar, terus kemudian dia boleh jualan? Boleh, tapi kan tidak semua jualan ya. Nah, kalau misalnya dia cuma jualan, terus kemudian dia tidak training, tidak mempunyai ilmunya, apa buruknya? Baiknya apa? Nah, kita sebagai seorang mentor, seorang pemimpin yang ada di jaringan, kita harus bisa mempertimbangkan itu untuk rekan kerja kita. Itu loh. Jadi kita harus paham nih, apa saja sih yang harus kita lakukan. Nah, kemudian kalau misalnya ada rekan kerja kita mau naik peringkat, tapi dengan cara yang tadi, dengan cara jualan, itu kita bisa bilang juga, kalau kamu jualan, ini hanya bertahan mungkin 1 bulan bisa, tapi apakah itu akan bertahan selama 1 tahun? Belum tentu. Karena jualan capek ya, 1 tahun gitu loh. Tapi kalau dia mau belajar, dia mau meningkatkan keyakinannya dia untuk mau berbagi, dia mau menambah skill-nya secara teknisnya, dia mau presentasi, dia mau berbagi untuk buat janjinya, mau belajar untuk buat janji, mau didampingi, itu pasti akan lebih besar jaringannya. Dan dia kalau dia mempunyai target untuk saya bisa menang diamond nih nantinya, saya bisa menang kapal pesiar. Nah, itu bisa lebih baik dibandingkan dia hanya jualan untuk diri dia sendiri atau dia jualan untuk memasukkan ke rekan-rekannya semua. Itu nggak akan bertahan lama. Nah, justru dan di bulan puasa ini kita menjadi sosok yang intelektual, yang punya kecerdasan ya. Terus kemudian apalagi selalu mengerti akan hak dan kewajiban. Jadi jangan menuntut haknya kita aja. Hak itu akan ada dengan sendirinya setelah kewajiban kita akan ditunaikan. Seperti halnya kalau di dalam Islam, kita harus sholat, itu adalah kewajiban kita. Apakah Allah akan memberikan haknya kita? Akan diberikan. Sama halnya di Haides. Kewajiban kita tunaikan dulu. Kewajiban kita apa? Sebagai seorang mentor kita harus mendampingi. Seorang mentor kita harus mau mengajari, mau sama-sama belajar, mau sama-sama menjalani prosesnya. Nah, haknya ini, kewajibannya ini kita tunaikan, baru kita dapat haknya. Seperti itu. Jangan menuntut hak kita tanpa melakukan kewajibannya kita. Gitu loh. Seperti halnya kita orang tua. Orang tua itu memberikan kewajiban pada anaknya. Betul ya? Kita sebagai orang tua memberikan haknya, kewajiban kita pada anak kita. Apakah kita nanti akan mendapatkan hak dari anak kita? Wallahu a'lam. Tapi kita akan pasti dapat, Allah kasih. Bagaimana kita menunaikan kewajiban kita, pasti Allah kasih bagiannya kita. Jadi tidak usah takut, kita sebagai seorang mentor, seorang pemimpin, kita akan mencapai kemenangan setelah kita mendapatkan kewajiban kita, menunaikan kewajiban kita, baru kita akan mendapatkan hak kita. Seperti itu. Karena kita kalau misalnya di dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita akan mencapai kemenangan dengan cara apa tadi? Ya tadi, kita harus mau menjalani prosesnya. Nah, selama bulan puasa ini kita sudah ditempa selama 1 bulan. Nah, selama bulan Ramadan bagi yang muslim ditempa semuanya sehingga menjadi muslim yang baik. Nah, ini jangan sampai, nah bagi rekan-rekan yang muslim pun sama. Kalau tidak ada bulan Ramadan, tetapi apakah hal-hal yang harus kita lakukan hanya dilakukan dalam 1 bulan? Tentunya tidak. Hal-hal yang baik itu harus kita lakukan setiap hari, setiap bulan. Sehingga kita akan meraih kemenangan yang hakiki. Apa itu? Menjadi orang yang takwa. Menjadi orang yang mau menjalankan secara agama, sesuai dengan tuntunan agamanya. Apapun
pekerjaan kita. Apapun yang kita lakukan, lakukanlah sesuai dengan tuntunan agama, karena itu akan menjadi lebih berkah. Karena itu akan mendapatkan suatu kemenangan yang hakiki. Bukan kemenangan lahiriah, bukan kemenangan duniawi saja, tapi akan mendapatkan kemenangan yang nanti akan kita ambil pada saat kita sudah sampai di akhirat nanti. Seperti itu. Sehingga kemenangan yang sebenarnya adalah kemenangan yang hakiki, adalah kemenangan dunia dan kemenangan di akhirat nanti. Seperti itu, rekan-rekan. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Apabila ada inspirasi yang bisa bermanfaat, silahkan dibagikan kembali. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, itu datangnya dari saya. Kebenaran itu hanya milik Allah semata. Terima kasih bagi yang muslim. Taqabbalallahu minna wa minkum, siyama wa siyamakum. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf lahir dan batin, dan selamat menyongsong hari Lebaran yang hanya tinggal 2 hari lagi, hari ini dan besok. Insya Allah tanggal 2 kita akan memasuki bulan Syawal. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih semuanya. Selamat pagi.